Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasim, guru mata pelajaran SKI di MTS Tarbiyatus Sibyan, Desa Guyangan, Kecamatan Kucil, Kabupaten Probolinggo, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025 di LPDK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Mei 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di MTS Tarbiyatus Sibyan, Desa Guyangan, Kecamatan Kucil, Kabupaten Probolinggo dengan materi perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan yang akan dilaksanakan secara luring. Berikut adalah video pembelajaran ujian kinerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Apa ya? Sebelum kita mulai belajar, Pak Guru absen dulu ya. Ya. Mufidatus Sholihah, Hadirah, Asmawati, hadirah, Nurul Faiza, hadirah, Yuliana, hadirah, Sefi Wulandari, Titin, Sakit. sakit apa? demam, Sakinah, hadirah, Dia Zulaiha, hadirah, Siti Sarofa, hadirah, Umi Lutfia, hadirah, Faidatun Nasiha, hadirah, Fitria, Musrifah, hadirah, Wardania, Alfa.
Sehat semua ya? Sehat. Semangat ya? Semangat. Pak Guru mau tanya, pertemuannya kemarin ada yang ingat? Ingat. Siapa bapaknya Rasulullah? Abdullah. Ibunya? Siti Aminah. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. pada hari Senin. tanggal 12 Rabiul Awal. sudah pegangan Pak semua. Sekarang untuk lebih memahami kisah Rasulullah, kita saksikan video yang Pak Guru putar ya, ada lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Sejarah singkat Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Nabi Muhammad dilahirkan Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Bapaknya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Kilab bin Murrah. Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Abdullah meninggal di Yasrib saat Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan. Pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Sejarah singkat Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul. Siti Halimah mengasuh Nabi Muhammad SAW bertujuan agar tumbuh sehat dan paham bahasa Arab dengan baik. Kehidupan Siti Halimah menjadi membaik sejak mengasuh Nabi Muhammad. Siti Halimah pernah mengembalikan asuhan kepada ibunya. Karena kondisi Mekah tandus dan kering, akhirnya Nabi Muhammad kembali diasuh oleh Siti Halimah di dusun Bani Sa'ad. Usia 5 tahun, Nabi sering mengembala kambing dengan Abdullah putra Siti Halimah. Nabi dibawa 2 orang lelaki, dibedah dan dibersihkan hatinya. Abdullah putra Siti Halimah mengkhawatirkan keberadaan Nabi yang tiba-tiba menghilang. Selanjutnya pola dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib saat berusia 12 tahun. Nabi Muhammad SAW mengikuti Abu Thalib berdagang ke Syam. Buhaira, seorang pendeta, melihat tanda-tanda kenabian pada Muhammad dan memintanya agar tidak melanjutkan perjalanan ke Syam. Nabi Muhammad terkenal memiliki sifat jujur sehingga Siti Khadijah percaya untuk menitipkan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad. Pola dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Nabi Muhammad sering menyendiri memikirkan cara meluruskan kaumnya yang gemar melakukan dosa. Kemudian Nabi Muhammad mengasingkan diri di dalam Gua Hira selama berhari-hari untuk menenangkan diri. Setelah 6 bulan berkhalwat, akhirnya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Saat menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul menjadi awal perubahan peradaban umat manusia. Baik, selanjutnya meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Nabi Muhammad SAW melakukan misi dakwah pada 2 periode. Periode Mekah selama 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Isi pokok dakwah periode Mekah adalah menyeru manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, selalu minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Percaya kepada seruan Nabi dan Rasul karena perkataan dan tindakan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi setelah kita menyaksikan bersama video yang Pak Guru putar, Pak Guru ingin memberi tugas kepada anak-anak semua untuk berdiskusi kelompok. Sanggup kira-kira ya? Sanggup. Pak Guru nanti bagi 3 kelompok ya, kelompok A, B, dan C. Dan masing-masing kelompok tidak sama. Yang kelompok A ini Pak Guru kasih tugas dakwah Rasulullah secara rahasia, ya. Kelompok B tugasnya dakwah Rasulullah secara terang-terangan, ya.
Ya. Dan kelompok C tugasnya peristiwa pengangkatan Rasulullah. Ya. Rasulullah ketika diangkat menjadi Rasul, ya. Bisa ya? Bisa. Sekarang mulai. Sudah semua ya? Sudah. Sekarang hasilnya dibacakan di depan ya. Ya. Mulai dari ini. Ayo, maju ke depan. Baca di sini. Nah, bagi yang lain, kelompok yang lain, hasil dari temannya ini dicatat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok A. Dakwah Nabi Muhammad secara rahasia. 1. Setelah Nabi menerima wahyu yang kedua, surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nabi mulai berdakwah dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia. 2. Pola dakwah secara rahasia sesuai dengan bimbingan Allah. Surat Asy-Syu'ara ayat 22-4. 3. Nabi berdakwah dengan pola rahasia selama 3 tahun. 4. Sahabat dan keluarga yang pertama masuk Islam adalah 1. Khadijah binti Khuwailid, 2. Ali bin Abi Thalib, 3. Abu Bakar. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, duduk. Duduk, Pak. Ya, duduk. Sudah, sekarang kelompok B. Ini kelompok ini maju. Dan kelompok yang lain catat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok D. Dakwah secara terang-terangan. 1. Dakwah secara terang-terangan adalah dakwah terbuka kepada penduduk Mekah. 2. Isi dakwah Nabi mengajak masyarakat Mekah untuk mengimani Allah. 3. Mengundang kerabatnya, namun hanya sedikit yang beriman. 4. Mengumpulkan masyarakat dan mengajak mereka beriman. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan duduk kembali. Sekarang kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan menjelaskan hasil diskusi kelompok C. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. 1. Nabi Muhammad sering menyendiri, memikirkan cara meluruskan kaumnya yang gemar melakukan dosa. 2. Nabi Muhammad mengasingkan diri di dalam gua Hira selama berhari-hari untuk menenangkan diri. 3. Setelah 6 bulan berkhilwat menyendiri di gua Hira, menerima wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq. 4. Saat menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. 5. Diangkatnya Nabi menjadi Nabi dan Rasul menjadi awal perubahan berada
Sudah semua ya? Sudah. Tepuk tangan buat kita semua. Pak Guru minta hasil diskusi kalian itu dikumpulkan masing-masing kelompok. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan tugas mandiri yang sudah Pak Guru berikan sebelumnya. Silakan kerjakan. Sudah semua ya? Sudah. Jadi kesimpulannya Rasulullah itu dilahirkan di Mekah. pada hari Senin. tanggal 12 Februari. Rasulullah berdakwah dengan dua pola. Yang pertama pola rahasia dan yang kedua pola terang-terangan. Pertama Rasulullah menerima wahyu di mana? Di gua. Surat apa yang diterima dan turun pertama kali? Surat Al-Alaq. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana
surat Al-Alaq di Gua Hira. Di mana Gua Hira? Di Mekah. Sudah ya, diingat ya. Kalau sudah paham, kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan doa dan pembacaan Sumpah Pemuda. Silakan dibaca. Duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu rasa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Terima kasih anak-anak semua ya, semangat belajar ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.